Jokowi adalah presiden terbaik. Belajarlah untuk saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Di mata kalian, siapa sih Bapak Presiden Joko Widodo? Ada yang mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah seorang pemimpin yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan negeri ini. Ada yang mengatakan bahwa Joko Widodo itu adalah seorang pemimpin yang pelangap-longo. Ada juga yang menilai bahwa Presiden Joko Widodo adalah manusia perusak di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Rezim yang harus dilengsarkan. Dan masih ada banyak hal, masih ada banyak penilaian dari netizen, dari orang-orang Indonesia terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Pertanyaan saya kepada kita semua untuk kita renungkan bersama-sama. Sudahkah kalian berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo atas segala jasa baiknya, atas segala pengorbanannya untuk membangun bangsa tercinta ini? Karena bagi saya secara pribadi, satu-satunya presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sejak Indonesia merdeka dari tahun 1945 sampai hari ini, baru ada satu presiden, baru ada satu nama yang benar-benar dia mau melayani rakyatnya dengan tulus. Dan beliau ini mau mengamalkan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan orang itu adalah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Sungguh, saya yang rakyat jelata ini melihat Presiden Joko Widodo begitu mulia. Dia adalah pribadi yang benar-benar bijaksana. Pribadi yang benar-benar rendah hati. Pribadi yang dekat dengan rakyatnya. Dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba menyimak bersama-sama dua cuplikan video yang saya kumpulkan untuk kita bisa merenungkan, untuk kita bisa merefleksikan kembali bahwa seorang Joko Widodo itu memang sangat istimewa. Kapan lagi kita akan menemui atau kita akan mendapatkan sosok pemimpin seperti Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini? Mari kita simak bersama-sama. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, lihat seorang Jokowi di tahun 2014 loh saudara, bukan sekarang. 2014, setelah saya mendapatkan visi penglihatan tentang Jokowi, saya cerita dengan teman-teman saya, Jokowi akan menang melawan Prabowo yang mungkin semua orang pada saat itu menganggap kalah. Saya katakan menang. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberitahu saya bahwa Jokowi akan memenangkan Pilpres. Bahkan 2 kali.
Jokowi akan menjadi seorang pemimpin yang terkenal, bukan saja memajukan negara Indonesia, tapi dikenal oleh dunia. Terbukti kan? Terbukti, saudara. Dan ada hal yang penting yang saya sebenarnya tidak berani mengucapkan, ya, bahwa Allah mengatakan kepada saya, barang siapa yang mengutuk akan kukutuk, barang siapa yang memberkati akan kuberkati. Saudara, kita lihat, mungkin sebagian musuh-musuh Jokowi sudah nggak ada, saudara. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, teman saya, saudara, nelpon saya dari Bali, dari Jakarta. Saya dimaki-maki, dicemooh. Ngapain kamu pilih seorang Jokowi yang nggak mungkin menang, katanya. Ya saya bilang, masing-masing menghormati pilihannya aja, saya bilang. Bahkan saya diajak taruhan, saudara. Saya menang taruhan. Ya. Waktu Pak Jokowi jadi cawagup, saya menang $1.000. Waktu pencapresan Jokowi, saya ditantangin oleh orang Bali $10.000, saudara. Saya bilang jangan gede-gede, kita kan sahabat. Akhirnya, saudara, $2.000 saya dapat. Saya beliin itu nasi kotak, bagi-bagiin buat orang-orang masyarakat. Saudara bayangin. Dan saudara tahu, orangnya dua-duanya meninggal. Ya, padahal orangnya sehat. Begitu. Karena dia menyumpah-nyumpah, saudara, di dalam perkataannya. Nah, saudara, saya perhatikan, hari-hari ini banyak orang yang menyumpahi, ya, yang mengatakan bodoh, bajingan. Saudara perhatikan, hidupnya akan tidak karuan, saudara. Bahkan keturunannya dikatakan. Jadi jangan main-main, saudara. Ya, jangan main-main dalam kasus ini. Bahwa saya melihat seorang Jokowi yang bekerja, orang baik bekerja, udah pasti, saudara. Backingannya bukannya manusia, Allah SWT akan menjadi backing. Malaikat-malaikat akan menjaga dia. Ya, saya percaya itu, saudara. Dulu saya nggak berani ngomong 2014. Hari ini saya katakan, sudah terbukti 9 tahun akan menjadi 10 tahun. Jokowi berkuasa bukan untuk dirinya, tapi untuk bangsa Indonesia. Iya. Saudara perhatikan, untuk bangsa Indonesia, bukan diri. Orangnya humble, rendah hati. Semua menterinya saat ini sangat menghormatinya. Kenapa? Karena Jokowi orang baik yang bekerja. Memang tidak enak menjadi seorang Jokowi, saudara. Saya tahu. Dia ibaratkan seorang nabi, saudara, diutus Tuhan di negeri para bajingan ini untuk menyingkirkan para bajingan. Ya, hari ini kita lihat para bajingan belingsatan seperti cacing kepanasan yang mencoba berusaha, ya, menyumpahi, mengutuk, entah dengan orang lain atau memakai orang lain dengan diri sendiri, akan kena tulah, akan kena kutuk, saudara. Saya beritahu, hati-hati, saudara. Hari ini Jokowi akan melakukan suksesi, akan memilih calon penggantinya. Dia turun. Dia bukan seorang Firaun, saudara. Dia seorang nabi. Di mata saya dia itu, Jokowi itu ibarat nabi yang dipilih oleh Allah SWT. Hati-hati, saudara. Pilihan Jokowi, Ganjar Pranowo. Pasti Ganjar jadi seorang presiden. Mau dengan cara apapun dilakukan, Anda suka atau tidak, para pembenci tidak suka, itulah fakta, saudara. Saudara akan melihat
sejarah mencatat Jokowi akan menjadi seorang legenda dikenang ratusan tahun ke masa depan. Yeah. Oke, God bless you, all the best. Bless you Pak too. Jokowi yang katanya pelongo, yang diejek orang apa? Firaun kata orang. Sudah 46 tahun tidak pernah alfa sholat tahajud. Selalu puasa Senin Kemis. Pantes beliau jadi presiden. Yang katanya pelongo itu mencengangkan dunia internasional. Tuh gara-gara jalan tol semua urusan jadi mudah gitu nggih. Saking senepnya kali Pak Jokowi, alah jalan tol nggak bisa dimakan. Enggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol itu? Saya pengen tahu dulu. Jalan tol nggak bisa dimakan. Ya iyalah, emang bukan untuk dimakan kok. Saking senepnya sama Pak Jokowi nggak mau lewat jalan tol, nggak mau. Karena jalannya Jokowi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemarin boleh mudik Lebaran, nggak dilarang lagi karena COVID. Mudik dia ke Palembang, pulang mudik keluar enak, sekarang 3 jam nyampe Palembang. Kata saya, Jokowi. Tuh Pak, ibu kota negara, ibu kota Nusantara, mengapa dibangunnya di Kalimantan? Untuk pemerataan pembangunan. Papua dibangun. Sekarang larangan ekspor nikel, dunia internasional ribut gara-gara Indonesia melarang ekspor nikel. Pak Jokowi kekeh demi kemajuan Indonesia, maka dilarang ekspor nikel, bauksit, batu bara, minyak kelapa sawit. Gara-gara geger kemarin minyak goreng mahal, Pak Jokowi sadar betul itu. Oke, sekarang rasakan. Mereka kontrol harga minyak goreng. Kita stop ekspor minyak kelapa sawit. Kita produksi di dalam negeri. Tepuk tangan dulu. Niki sing pelongo. Yang katanya gagah belum tentu berani kayak gitu. Freeport kita ambil. Freeport itu punya kita sekarang. Orang nuduh beliau Fir'aun. Yang nuduh beliau Fir'aun sakit, dibesuk oleh beliau, didoakan dengan kebaikan. Itu hati malaikat loh Bu. Beliau berangkat haji, berangkat umroh, bisa masuk Ka'bah, keluar Ka'bah, berdoa di Multazam, cium Hajar Aswad, berlinangan air mata ibu negara Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bahagianya, saking terharunya, saking bahagianya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Oke guys, itulah cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Bagaimana menurut pemirsa tentang sosok dari seorang Presiden Joko Widodo ini? Tinggalkan jawaban Anda di kolom komentar. Saudara, tidak terasa sebentar lagi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan berakhir. Tinggal menghitung waktu, tinggal menghitung bulan. Ada yang menginginkan bahwa Joko Widodo itu harus lanjut ke periode ketiga atau 3 periode. Pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar bisa diamandemenkan kembali? Banyak orang merasa kehilangan dengan seorang Presiden Joko Widodo ini. Kebijaksanaannya dalam mengayomi rakyatnya, dalam mengambil keputusan, sungguh sangat luar biasa. Namun, ada segelintir orang di bangsa ini yang berkehendak agar
Jokowi harus segera dilengsarkan dari jabatannya ini. Dan manusia-manusia yang menginginkan hal ini adalah manusia-manusia yang rasa sakit hatinya itu sudah akut melihat kesuksesan yang dipersembahkan oleh seorang Presiden Joko Widodo kepada bangsa dan negara ini. Itu poin pentingnya. Mereka cemburu, mereka iri hati melihat segala kesuksesan yang dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang-orang ini adalah mantan pecatan dari seorang Presiden Joko Widodo dalam jabatan apapun juga. Saya sangat yakin mereka sangat kecewa, mereka merasa terpukul. Mereka merasa bahwa Joko Widodo itu sudah sangat keterlaluan. Dan itulah karakter yang dimiliki oleh para pembenci Jokowi di bangsa ini. Tapi bagi seorang Jokowi, beliau mau dicaci maki, dihina-dina, dibilang pelanga-pelongo dan lain sebagainya. Seorang Presiden Joko Widodo mungkin ya dalam hati kecilnya dia hanya mengatakan, apa yang kamu katakan, jika itu benar, maka terberkatilah engkau. Tetapi jika itu salah, engkau hanya memfitnah saya, engkau hanya mencaci maki saya, engkau hanya mencari panggung dan lain sebagainya, kembalilah ke dalam dirimu. Semoga saja cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita untuk menjadi pribadi yang bisa tahu untuk bersyukur, tahu untuk berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini survei tingkat kepuasan terhadap kinerja dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo masih sangat unggul, yakni di atas 80%. Tentu ini adalah sebuah prestasi yang super duper istimewa. Joko Widodo memang layak untuk mendapatkan itu. Karena dia adalah satu-satunya presiden yang begitu dicintai dan disayangi oleh rakyatnya. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari kita tetap kawal Bapak Presiden Joko Widodo sampai di akhir masa tugasnya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah.